Tadi biar kelihatan di bagian mana. Salah. Malah ketutup yang Stimeres Kanzanya. Mas Win, boleh sampaikannya nggak Mas Win? Boleh, silahkan. Kalau kita mau nampilin ini Mas Win bisa nggak Mas Win? Apa alergi obat? Soalnya kemarin tuh ada kasus dokter salah ngasih obat padahal udah di entry alerginya. Nampilin 5 alergi obat Mas Win. Soalnya itu kan ke entry kan bisa banyak tuh setiap ada kunjungan pasiennya. Oh gitu. Ya nanti mungkin disimpan ke tabel tersendiri itu harusnya. Harusnya Ya Mas nanti Win. kita coba aja ke simpan ke tabel sendiri nanti. Oh siap Mas Win. Yuk, siap-siap. Atau nanti dibuatkan kodifikasi ini aja, alergi, biar nanti bisa masuk. Dan Iya, juga kalau bisa tampilnya di ini Mas Win, tampil di tabel apa di kolom pengentrian swab itu Mas Win. Iya, kalau di pengentrian swab kan tetap cuma posisinya kan biar melekat di pasiennya ya. Nanti kita buat kodifikasi untuk alergi aja. Nah, biar ya, Pak input panjang juga nanti. Oke Mas Win. Yuk, siap. Nah, ini saya jalankan terlebih dahulu. Nah, di Pak Mustaqim itu yang dibutuhkan, Pak Mustaqim tadi. Nah, ini untuk ini ya, di bagian sini ya, dikasih departemen untuk di sini, di bagian harian jasa medis paramedis ya. Nah, ini berarti masuknya ke olah data tagihan rawat inap rawat jalan. Terus kemudian di sana ada harian paramedis sama bulanan paramedis. Nah, ini minta dikasih satu filter lagi katanya. Nah, satu filter. Nah, ini kita modifikasi kalau terkait dengan keuangan itu berarti dia di bagian keuangan. Terus kemudian kita cari di sini yang RB CM paramedis sama RH CM paramedis. Nah, ini kita modifikasi. Nah, untuk modifikasi ini kita tambahkan di sini ada cara bayarnya. Terus kemudian untuk departemen itu melekat pada bagian pegawai ya, pegawai. Terus kemudian kalau kita lihat di sini ada departemen. Nah, departemennya di sini. Terus kalau kita lihat relasinya, dia ngambil dari relasi yang ada di sini. Ya, relasinya ngambil dari tabel departemen tab ID, itu ngambil dari sini. Nah, untuk yang pencarian model departemen ID sini itu nanti kita tambahkan di sini. Ya. Terus kemudian untuk yang bisa dipilih departemennya itu saya cek dulu di kepegawaian untuk cari departemennya sudah ada belum. Nah, ini. Nah, nanti untuk pencariannya ngambil dari sini. Ya, ngambil dari sini departemen. Nah, ini dalamnya ada kode departemen sama nama departemen. Nah, untuk di Stimeres Kanza untuk komponen yang ada di dalamnya bisa kita lihat di sini. Ya, ini ya. Nah, ini sebenarnya paramedis di sini ini ada juga kode petugasnya.
Terus kalau kita klik di sini nama cara bayarnya di sini juga ada ya. Yang kita pakai itu sebenarnya ini aja, kalau ini untuk interface saja ya, untuk sisi tampilan. Nah, untuk menambahkannya biar tidak terlalu makan layar, karena banyak teman-teman rumah sakit yang untuk resolusinya itu belum terlalu mumpuni ya, masih ada yang model lama. Jadi ini kita tarik, kita taruh ke bawah saja. Ya, ini kita tarik ke bawah. Nah, di bagian panel input di sini, ini di Siemens Tanja, di Java itu ada yang namanya untuk sistem layout itu ada beberapa macam. Nah, ini kalau kita klik di sini set layout, ini ada pilihan border layout, ada flow layout, ada no layout, ada grid layout. Nah, kalau yang modelnya dia itu bebas masukin itu saya cari dulu. Ini bebas masukin ya. Nah, ini flow layout ya. Kalau flow layout ini, nah dia modelnya seperti ini. Jadi dia kalau kita lihat di properties, nah dia ngikut posisinya flow layout, jadi ngikut arus ya. Nah, ini mau dibikin ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah, dia ngikut arus saja seperti itu. Nah, terus ada yang modelnya itu border layout. Nah, border layout itu seperti ini. Border layout itu dibagi menjadi 5 ya. Ada bagian atas, nah ini ya bagian atas, nanti ada bagian bawah, nah terus kemudian nanti ada bagian tengah, ada bagian kanan dan kiri. Kebetulan yang kita pakai itu border layoutnya hanya untuk atas, tengah, sama bawah. Nah, di sini kalau kita lihat di sini propertiesnya hanya seperti ini. Tapi kalau kita lihat komponen yang ada di dalamnya, nah sebagai contoh ini komponen pertama, ini kita lihat di bagian compositionnya, ini directionnya seperti ini. Kalau tadi flow layout dia tidak ada direction seperti ini ya. Jadi tidak ada direction. Kalau kita coba lihat di sini tadi, nah untuk layoutnya, nah ini kalau kita cari komponennya yang masuk di dalamnya ya ini nggak ada ya. Ini hanya terjadi atau ada hanya di border layout. Nah, untuk scrollnya ini posisinya dia center ya, jadi mau ditarik kemana saja dia ngikutin besar tingginya monitor ya. Nah, kalau teman-teman yang biasa ngoding di web itu kan ada progresif ya, ada progresif, jadi ngikutin tinggi lebar layar. Nah, itu kita memanfaatkannya itu ya menggunakan border layout ini kalau di Java ya, seperti itu. Nah, jadi ngikuti lebar layarnya. Jadi ini nanti diperkirakan bisa naik kanan kiri bawah. Nah, ini juga sama seperti ini panel layout. Nah, ini yang tadi bawah last. Kalau yang atas ini atau yang panel ini dia jatuhnya di first ya, posisi pertama. Nanti ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Kalau sebelah kiri itu nanti ada yang namanya dia WS dan ada yang namanya S. Nah, ini pemahaman layout ini penting nih. Kalau layout sendiri nanti ada yang dia sifatnya null layout. Kalau null layout itu tanpa layout, jadi meletakkannya kita bebas. Ada yang modelnya grid layout. Grid layout ini kita contohnya pada posisi yang ada di sini, di dalam periksa laboratorium, coba periksa radiologi berarti. Nah, ini kita menggunakan model grid layout, jadi dia dibagi menjadi 3 dengan ukuran yang sama. Nah, ini kalau kita coba tarik ke sini, ya, jadi lebarnya dia ngikuti ya, lebarnya ngikuti. Jadi ada pemeriksaan, BHP radiologi, hasil radiologi, dia itu mengikuti lebar dari layarnya. Nah, ini di grid layout. Jadi dia kolomnya mau berapa, ya. Kolomnya mau berapa, barisnya mau berapa. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kolomnya kebetulan ini dibuat menjadi 3. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan aja dari sini. Berapa kolom, berapa baris, ya seperti itu. Nah, ini menggunakan grid layout. Sininya. Nah, ini grid layout. Jadi dibagi menjadi 3 dengan lebar yang sama. Nah, ini saya kembali ke sini. Nah, ini saya tambahkan departemen. Nah, ini sudah menggunakan flow layout. Kalau flow layout nanti ketika ditambahkan dia nggak bisa masuk ke bawahnya ya. Karena kan kalau ini saya preferred. Nah, kalau untuk yang modelnya selain null layout,
Maka untuk melebarkannya itu pakai di bawah sini yang namanya preferred size ya, preferred size. Ini saya tambah 90. Nah, posisinya itu kalau flow layout sebenarnya dia turun otomatis ke bawah seperti ini. Kalau dia lebar loh ya. Nah, dia turun ke bawah seperti ini ya. Nah, ini kan menjadi tidak ideal kalau dia lebih dari satu baris. Makanya ini kita buat dulu settingannya menjadi share layoutnya menjadi null layout. Nah, ini saya buat menjadi null layout. Nah, tetapi efeknya adalah kita tidak bisa otomatis. Kalau biasanya kan tinggal ditaruh dia otomatis jadi. Tapi kalau null layout kita harus mengatur posisi baik left maupun right-nya atau sumbu X maupun sumbu Y-nya ya. Posisi tinggi maupun posisi kanannya harus di setting manual. Nah, ini kita set dulu namanya null layout ya. Layoutnya memang macam-macam, ini saya setting null layout. Nah, begitu di null layout, yang di bawah ini nanti kita tarik ke bawah, atau yang ini kita tarik ke bawah, jadi baru bebas ya. Nah, ini seperti itu ya. Biasanya kalau saya sendiri pedomannya untuk masalah user interface itu, nah ini saya berpatokan kalau paling posisi atas biasanya saya kasih selah di posisi tingginya itu antara 10 sampai 12 ya. Terus jarak antar ininya saya buat 30 ya, 30 piksel ya. Jadi ada pedomannya, nggak asal naruh satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, nggak jelas bentuknya. Kiri ke kanannya nggak jelas. Nah, itu saya jarang seperti itu. Nah, kalau ini posisi X-nya 6, terus ininya juga sama, saya kasihnya ke 6, nanti tinggal lebarnya saja. Ya, yang paling susah itu adalah mendesain dari sisi interface-nya. Kalau ngoding simpan edit delete-nya itu cepet ya, tapi kalau ngoding masalah interface itu agak lama karena kan harus nyeting. Nah, ini weight-nya berapa ini? Weight-nya tinggal diatur misalnya 60 70. Nah, ini desain interface-nya ini yang agak kadang bikin lama ya. Kalau simpan edit delete-nya cepet. Terus kemudian untuk semua komponen itu ngasih source saya ada yang tingginya 27, 28 ya nggak saya ambil atau nggak saya masukkan ke source karena nggak sesuai spesifikasinya, harus rapi ya. Tingginya standarnya 23, terus posisi antar kolomnya juga harus jelas ya. Kalau ngirim ke saya dilihat benar sudah valid atau enggak untuk desain interface-nya ya gitu. Jadi memang biar ada standarnya. Nah, ini karena kita di layout jatuhnya kayak gini. Nah, terus ada yang dia itu jarak antara satu dan lain ada yang begini, ada yang sedekat ini, jadi nggak jelas juga ya. Harusnya ya kalau lihat dalam satu form ini ya harusnya ini apa namanya, jelas jaraknya sama ya. Nah, ini kan udah sama loh. Nah, ini seperti ini. Nah, jaraknya sama, jadi enak dipandang. X-nya 86, ini juga saya kasih X 86. Seperti ini. Jadi jaraknya jelas antara ini dengan ini dengan ini. Terus kemudian tadi ditambah satu lagi. Ini saya copy, terus kemudian saya paste. Nah, ini saya jaraknya ini 10, saya tambah 30 jadi 40. Nah, seperti ini jadinya rapi ya. Nah, ini tadi yang diminta adalah departemen. Seperti itu. Nah, terus kemudian saya buat di sini. Saya geser ke kiri. Seperti itu. Nah, ini boleh untuk posisinya antara sini dan ini boleh mau yang ini di sebelah kanan atau dibolak-balik juga terserah
Ya ini terserah teman-teman mau posisinya di mana. Ini kan saya hanya ngasih sampel seperti itu. Nah, misalnya cara bayarnya mau saya taruh di bagian bawah sini, boleh. Kalau untuk fitur yang penting itu jaraknya sama. Nah, ini saya taruh atas ini juga boleh. Ya, yang penting yang seperti tadi saya sampaikan jaraknya sama. Nah, seperti ini boleh, atau dibolak-balik juga sama. Ya. Nah, ini departemen yang di sini. Kalau masalah lebarnya terserah, yang penting jaraknya sama semua. Nah, seperti itu ya. Nah, ini X. Nah, ini tak masukkan sini 4, ini juga 4. Ini memang ada standarnya ya. Kalau ngirim ke saya harus valid dulu. Mas minta masukkan sosnya. Tak lihat, waduh settingannya berantakan. Belum nanti desain di Jaspernya juga sama, nggak jelas. Ini benerinya lebih lama daripada kita bikin sendiri dari awal. Belum nanti meriksa masalah codingannya apa bagus atau tidak. Kadang variabel nggak dipakai, dia masih ditaruh di situ. Atau kadang query-nya nggak jalan, atau validasinya ada yang nggak bagus. Nah, jangan salah, untuk aplikasi desktop itu perlakuannya sama dengan web ya. Jadi posisinya itu bisa saja kita melakukan hacking dari aplikasi desktop itu bisa. Nah, kadang itu tidak dibikin clear dulu. Nah, kalau di Simer saja kita usahakan untuk karakter yang bisa masuk di aplikasi itu, kalau misalnya ada seperti ini, nah ini ada keyword seperti ini kita setting hanya komponen-komponen, hanya karakter-karakter yang diizinkan saja. Nah ini nggak ada proses validasi seperti ini, set dokumen. Nah di set dokumen ini adalah karakter-karakter yang boleh diizinkan apa saja. Nah ini ada get kata, nah ini karakter-karakter yang boleh masuk apa saja, ini sudah kita masukkan di sana ya. Dan yang bermasalah ini langsung kita hilangkan ya dari situ. Nah ini karena posisinya begitu dimasukkan query dari sini, terus query-nya itu menghapus atau destroy dari query yang sebelumnya menggunakan SQL injeksi, ya bisa habis database kita ya. Itu bagi teman-teman yang paham bisa seperti itu. Makanya harus dicek dulu validasinya sudah ada atau belum ya. Nah, seperti itu. Ini saya lanjut. Ini posisi X-nya. Ini ada pertanyaan, Bang. TB rawat. Oh, ini tabel ya. Kalau tabel itu kan ibaratnya kan tempatnya. Kalau untuk nampungnya nanti pakai tabel model namanya. Kalau tabel rawat ya nanti ini di posisi ini ya. Nah, ini kalau modelnya sebenarnya logikanya sama ketika kita menggunakan menggunakan HTML ya. Ya. Kalau ini kan tabelnya. Kalau di HTML itu kan ada namanya tabel header ya. Jadi ada TH, ada tag namanya TH. Kalau TD itu datanya. Di posisi di Java juga sama. Hanya saja kalau di Java itu prosesnya dia adalah interface. Nah, untuk tabelnya ini sebenarnya di sini ada namanya. Ini kebetulan untuk tabelnya bebas ya. Untuk nama komponennya sama. Nah, ini namanya tabel ini. Nah, ini namanya tabel. Dan tipenya di sini sudah ada langsung keterangan tabel. Nah, kalau di HTML ini sama, ini tabel juga. Nah, kalau untuk kolomnya itu kalau di sini ada namanya model ya. Nah, kalau di HTML ada namanya TH atau tabel header. Ya, sama di sini. Dan ini langsung kita kunci, kita kasih nama di sini. Untuk datanya nanti ada namanya TD kalau di HTML. Nah, di sini itu namanya add row. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini ada namanya add row. Jadi tab mode add row ya. Tab mode add row ini kalau di kita TD-nya ini yang dimasukkan di dalam TD yang
tab mode ini kalau di HTML ini TR ya, TR-nya. Untuk row-nya atau baris yang dimasukkan baru nanti pakai koma. Ini rs get string. Nah, ini anunya TD-nya ya. Kalau TH itu di HTML atau di PHP ini untuk judulnya tabel header. Kalau teman-teman kan biasanya kalau di HTML nulisnya kan kayak gini ya. TH terus kemudian ini lagi TH gini ya. Terus baru di sini nomor kayak gini kan. Aileh, ini malah mau ngasih stempel malah error. Nah, terus kemudian ada lagi di sini TH, terus kemudian nama paramedis. Terus di sini ada TH seperti ini ya. Nah, seperti ini kalau di PHP atau di HTML. Atau di JavaScript juga sama, bisa jadi seperti ini. Untuk yang ada di bawahnya itu biasanya dibungkus dengan menggunakan TR atau istilah kita tabel row. Tabel row ini kalau di Java itu sama dengan tab mode ya, tab mode ini ya, tab modenya. Nah, tab mode itu TR, di dalamnya nanti baru ada TD. Nah, TD-nya itu yang add row tadi, seperti itu. Ini saya hapus dulu. Nah, ini untuk penjelasannya seperti itu ya, Pak Rian Hidayat Samosir ya. Ini developernya antivirus yang biasa teman-teman pakai ya, Smadaf. Nah, kalau minta gratis, mumpung ada IT-nya di forum kita yang develop, silahkan minta, siapa tahu dikasih ya. Pak Rian Hidayat Samosir. Nah, seperti itu. Saya lanjut lagi ke sini. Apa saya meranti virus saja, banting setir ke si meres loh. Nya 183. Nah, ini sudah. Terus kemudian di sini parametersnya siapa? Oh ya. Nah, ini sebenarnya di sini ada event seperti ini, event, action performance. Jadi ketika diklik nanti dia bisa naik turun, itu dia digunakan untuk ngatur DC-nya itu dari sini ya. Ini ada ispom ya. CK input action performance. Jadi ketika diklik dia langsung naik ke atas ke bawah itu dari sini ya. Ini sebenarnya komponennya itu dia berupa checkbox ya, checkbox yang dimodifikasi. Ini aslinya dia cuma checkbox tapi modifikasiannya ini dia kalau di PHP checkbox juga namanya ya. Nah, ini cuma modifikasian dari ini ikon. Nah, ikonnya kita cari ikon sendiri, kita pasang di sini. Nah, si merah ganja itu cuma dari source-nya itu untuk widgetnya itu hanya modifikasian dari Java Swing yang kita modifikasi seperti ikon-ikonnya seperti ini. Jadi ketika diklik ke atas naik bawah itu cuma dari dasarnya dari palet di sini. Ya, aslinya ngambil dari sini, tapi kita modifikasi seperti icon dan lain-lainnya. Nah, untuk widgetnya yang kita buat sendiri itu di sini. Ini cuma turunan semua aslinya. Ini bikinan sendiri. Jadi kita nggak ngambil dari palet sini, tapi dari ngambil yang sudah dimodifikasi di sini. Istilah kita namanya kalau teman-teman belajar itu ada namanya turunan ya. Nah, ini menggunakan extend atau turunan, diturunkan terus dimodifikasi source-nya, baru dari source-nya itu ditarik seperti ini. Ya, ini sebagai contoh. Ini kita tarik ke sini nih tuh. Ya, ini modifikasian ya. Jadi komponen modifikasian ya.
Jadi kita membuat komponen sendiri yang kita pakai sendiri juga. Seperti itu. Jadi nggak mengikuti aslinya tapi modifikasian. Nah ini sudah, terus kemudian saya rapikan dulu cara bayar dan ininya. Kita kasih di sini. Nah, kalau modelnya no layout, ya kita mainnya di posisi XY seperti ini ya. XY-nya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Defaultnya untuk tinggi komponen 23, panjangnya terserah. Tapi kalau tombol yang ini biasanya saya buatnya 28. Ya standar, jadi nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil. Kalau semuanya standar. Ya. Ini 650, saya cek posisinya. 700. Ratus 40, X-nya 23, weight-nya weight-nya 100. Ini sudah. Terus tadi saya jalankan dulu, ini direkap bulanan paramedis. Paramedis saya jalankan dulu, tapi ini nanti ketika diklik dia nggak turun ke bawah karena kan belum kita setting dari yang ada di sini ya. Ini tadi belum kita sempat kita setting kan. Kita tes dulu. Bulanan paramedis. Bulanan paramedis. Nah ini kalau kita klik ya dia masih segini aja toh karena posisinya belum kita setting. Nah ini kita klik di sini, klik kanan, event, terus action, performate. Nah terus ini ada tulisan is form. Ini biasanya kita tekan kontrol, sekalian kita arahkan mouse-nya ke sini, jadi dia langsung kebaca. Nah, ini saya klik. Nah ini ketika kebaca kayak gini saya klik. Nah ini langsung diarahkan ke sini. Nah, tadi jarak antar ininya biasanya kan 30. Ini tambahin aja 30 seperti tadi. Nah, ini ketika sudah saya kasih 30 dari 95 ketika saya jalankan. Nah, ini Mas Win untuk masukin gambar ke DB kayak gambar logo B.
Kalau itu tipe datanya itu pakai BLOB. Cuma yang kita masukkan ke DB itu kita batasi kalau di MySQL akan nggak terlalu banyak. Soalnya kalau database MySQL terlalu banyak gambar itu kadang pas backup sama impornya sering gagal. Nah, kalau bagi yang backup sama impornya sering gagal, coba dikosongin dulu data-data gambarnya, terus kemudian diimport. Biasanya baru mau, ya, karena kan tipenya kan BLOB, karakternya terlalu banyak, kadang nggak masuk ke ini. Ya, nah ini saya masukkan SPV, terus kemudian server. Nah, terus saya cari bulanan paramedis. Nah, ini. Nah, tapi ini ketika saya klik dia belum ada apa-apa ya. Tapi ini naik turunnya sudah benar. Tapi untuk ininya ini belum ada. Ya belum bisa diapa-apain. Seperti itu. Nah, ini saya tambahkan dulu. Nah, agar bisa diambil dari sini. Ini kalau kita coba lihat di sini, saya klik. Nah, ini ada yang namanya komponen cara bayar. Ini namanya komponen atau objek. Ini saya klik aja pakai kontrol terus diklik di sini. Ini ketika saya klik dia arahnya ke sini ya. Jadi dia itu sebuah form. Kalau kita cek di sini cara bayar, harusnya masuknya ke sini ya, cara bayar. Nah, ini ya. Ini namanya form atau objek atau komponen ya. Nah, atau form lain ya, dan kebetulan tipe formnya itu kalau kita lihat di bagian sini atas, nah ini dia seperti ini ya. Nah, komponennya berupa JDialog, dan untuk deklarasinya itu dimasukkan dulu di sini. Nah, di sini ini ditulis nih DLG cara bayar, terus ini nama objeknya bebas ya, nama objeknya bebas. Terus baru ada new DLG cari bayar, terus null sama false. Nah, null sama false ini itu mengikuti dari tipenya. Kebetulan kalau tipenya dialog itu di sini harus ada frame yang merupakan parent dan harus jelas posisi formnya itu posisinya sebagai apa. Di sini ada boolean modal. Modal itu, dan ketika tampil form tersebut dia sebagai modal atau tidak. Modal itu dalam artian kalau posisinya nanti kita bisa buka di bawahnya, ini dibuka, atau ketika buka itu dia nggak boleh buka rekap bulanan itu. Nah, itu namanya modal. Kalau di settingnya menjadi true, artinya ketika kita buka form baru atau form departemen atau paramedis tadi, form yang di bawah ini nggak bisa dipilih, nggak bisa diklik-klik. Nah, itu namanya set modal ya, itu di situ. Nah, ini kita lanjut di sini. Nah, karena kita mau nambahkan departemen, ini saya masukkan baru privat, terus DLG cari departemen. Nah, terus kemudian departemen sama dengan new DLG cari departemen. Nah, ini nanti dia digenerate secara otomatis. Ini kita kasih nul karena kita tidak ngambil form tertentu, sehingga ini kita false kan ya, seperti ini. Nah, ini kita create di sini. Oh ya, untuk pembuatan pemanggilan antar form itu sesuai kebutuhan ya, tidak harus dideklarasikan di sini. Ada beberapa form seperti di periksa laboratorium. Nah, terus kemudian kalau saya klik tombol cari di situ, ini apa, ngebahas DP yang banyak berat rasanya tidak masukin untuk membuat
Itu namanya sharding Mas Bro. Atau ini data perubahan lalu disimpan menjadi file tanpa masuk ke database, tapi saat dilakukan penjelasan tanggal jika lalu dimasukkan ke database mungkin tidak ya. Itu namanya sharding. Nah tadi pas awal-awal kan sudah kita bahas itu modelnya main modulus. Itu kalau sudah berat atau sudah besar, kalau sudah database-nya besar itu baru nanti kita ada namanya database sharding mainnya. Jadi nanti ada database utama, jadi dia deteksinya bisa dari nomor RN, dari yang lain, itu nanti modelnya modulus. Jadi tiap kali nyimpen data itu nanti dia akan ngecek posisinya ini berada di server yang mana. Nah itu berdasarkan modulusnya nanti ya. Nah itu namanya sharding. Itu sudah banyak pembahasannya sebenarnya. Pak Eko Kurniawan Kennedy itu juga pernah bahas masalah sharding database itu di channel YouTube-nya. Terus kemudian kayak Inasi Bigis itu server utama yang ada di Pusdatin, dia itu tidak satu server dipakai seluruh Indonesia, tidak. Dulu pas masih saya sering main ke sana itu servernya itu ada 4 server yang masing-masing satu servernya itu menangani sekitar 700 rumah sakit saat itu. Jadi kalau ada 4 server berarti dia bisa menampung 2.800 database seluruh Indonesia, dan disimpannya bukan kok ke database masing-masing ke server, enggak. Jadi satu rumah sakit dia masuk ke modulus tertentu ya, begitu di modulus 1 dia dilempar ke database 1. Jadi satu server kan isinya 700 database. Nah itu ngacak. Nah misalnya begitu di modulus untuk di rumah sakitnya dapat 1, dia dilempar ke database 1 pada server A. Terus begitu di modulus 2 dia masuk ke database 2 pada server B dan lain sebagainya. Nah itu ngikut dari jumlah servernya. Nah, misalnya ada servernya 4, berarti modulusnya nanti dibagi ke 4. Nah ID rumah sakitnya dibagi ke sana, seperti itu ya. Sebenarnya nggak disimpan ke file SQL, tapi disimpannya tetap ke database, hanya saja dia terpecah-pecah seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau mau mengarah ke sana untuk database rumah sakit itu belum sampai separah itu ya. Untuk database Simeres Kanja sendiri, untuk yang sudah puluhan tahun pun, untuk yang sudah 5 tahun, 8 tahun, itu paling database-nya baru seukuran 1 giga, 2 giga. Karena kan desain database itu kan tergantung dari desainnya ya. Insya Allah untuk Simeres Kanja itu nggak begitu besar. Untuk kita yang sudah 5 tahun, 10 tahun itu, kalau teman-teman bandingkan dengan aplikasi Simeres yang lain, bisa jadi Simeres lain ukurannya sudah 20 giga, 30 giga. Tapi Simeres Kanja itu baru di ukuran 2 giga, 3 giga ya, dengan lama waktu penggunaan selama 5 tahunan ya. Nah itu masih sangat kecil. Nah sebenarnya kalau mau ngurusin seperti itu, modulus tersebut harus pakai DB replication ya Mas. Ya kalau modulus itu tidak pakai replikasi. Kalau mau pakai replikasi itu fungsinya beda lagi. Kalau kita modulus itu memang database-nya dipecah-pecah ke beberapa server, itu buat deteksi bahwa data itu disimpan di server yang mana, seperti itu. Sebenarnya nggak harus ke beda server, dalam satu server pun bisa. Jadi kan namanya sharding itu tidak melulu pada beda server, bisa jadi dia di server yang sama, hanya saja dibedakan nama database-nya. Nah itu juga boleh dari modulusnya tadi. Seperti yang di servernya Nisi Bigis kan dia satu server itu menampung 700 database ya. Jadi dia disimpan ke 700 tersebut di salah satunya. Tapi ada juga yang disimpan di beberapa server yang lain, dan itu memang datanya benar-benar berbeda. Beda rumah sakit, beda database, dan bisa jadi beda server. Nah kalau ke replikasi itu biasanya sebelum masuk ke sharding, biasanya orang lebih main dulu ke replikasinya master to master, bukan master to slave ya, tapi master to master. Dalam artian kalau ada perubahan dari database yang satu, yang satunya ikut berubah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membagi kinerja, tetapi database-nya tetap masih dalam satu database. Jadi misalnya kita punya 2 database di masing-masing server, itu kita lakukan master to master. Jadi untuk misalnya di rumah sakit ada 400 komputer yang terkoneksi, 200 kita lempar ke server yang A, yang 200 lagi kita lempar ke server yang B, itu bisa. Jadi modelnya master to master. Nah atau posisinya untuk database yang transaksinya tinggi kita masukkan ke server A.
untuk yang transaksinya masih santai kita lempar ke server yang kedua. Tapi dua-duanya tetap selalu update. Nah, itu fungsinya sebelum masuk ke sharding biasanya orang lebih masuknya ke situ terlebih dahulu. Ya, jadi untuk ke sharding ini bukan berarti kok kita menyelesaikan masalah, enggak, karena memang masih banyak masalah yang nanti akan timbul lanjutannya. Jadi kalau bisa selama memang masih bisa dilakukan dengan seperti biasa, seperti tune up, terus nambah performa aplikasi, nah itu, atau nambah performa server, ya itu yang dilakukan terlebih dahulu. Karena kan kita rata-rata kan server di rumah sakit cuma pakai DLT40, padahal sebelum ke sana daripada kita investnya untuk dipecah-pecah yang nanti bikin pusing, lebih baik ya nambah servernya. Belum ada, masih jarang pengguna Simeres Ganja yang pakai servernya itu seharga 80 juta, 70 juta itu jarang. Rata-rata cuma pakai harga server yang 10 jutaan. Dan itu pun masih bisa ditune up dan masih bisa menghandle 200-300 pasien sehari, masih aman dan tidak terlalu berat. Jadi kalau ada link timeout dan lain sebagainya, ya itu tinggal dicek aja dari sisi jaringan, dari sisi servernya. Belum sampai ke arah sharding ya, itu masih lama itu. Ya. Nanti nunggu mungkin 20 tahun atau 10 tahun lagi mungkin baru ketemu kalau memang database sudah benar-benar komplit. Untuk sementara itu belum terlalu dibutuhkan ya. Nah, saya lanjut dulu untuk form tadi. Ini saya klik seperti ini. Nah ini deklarasi formnya itu langsung dari sini. Tapi kalau kita lihat dari sini tadi, dia langsung dideklarasikan di awal ya, di sini. Ya, ini fungsinya berbeda-beda. Ada form yang deklarasinya itu langsung saya deklarasikan di awal. Tujuannya agar dia nanti bisa dipakai di sini ya. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai sebuah komponen yang nanti bisa diambil isinya atau komponen yang ada di dalamnya, yang ada di dalam departemennya ini tadi ya. Ini bisa kita ambil. Nah, ini bisa kita ambil seperti itu. Nah, kalau yang model sini, ini kenapa kok saya tidak panggil taruh di atas ini? Tujuannya agar tidak terlalu memberatkan juga. Ini kan sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Nah, jadi seperti programmer-programmer lama, seperti Mas Kova atau yang lainnya, atau yang Pak Luri Dermawan dan lain-lain, biasanya mereka mikir gimana caranya biar aplikasi itu ketika dipakai tetap ringan dan tidak terlalu memboroskan penggunaan RAM-nya, ya. Nah, kalau kita taruh di sini, ini kita deklarasikan dari awal. Posisi ketika form ini dipanggil pertama kali, dia langsung buat di RAM itu komponen yang ada di sini, ya. Sehingga kalau misalnya ini tidak terlalu digunakan atau tidak dipakai, jadi beban juga. Makanya perlu diperhitungkan dari sisi itu. Nah, kalau di sini, ini kan kita posisi di sini kan nggak selalu harus melihat hasilnya. Ketika butuh baru diklik. Makanya ini saya buat di sini ya, tidak dipanggil di awal. Tapi kalau ini memang dia dipanggil awal, begitu deklarasikan dan dibutuhkan, diklik di sini bisa langsung diambil seperti itu. Jadi perlu juga memperhatikan dari sisi penggunaan memorinya. Sebenarnya ini nggak cuma di aplikasi desktop ya, di aplikasi web-based pun kalau bisa, kalau memang bisa diirit penggunaan resource-nya ya silahkan diirit ya. Jangan terlalu banyak membebani servernya, seperti itu ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini begitu sudah digunakan seperti ini, untuk manggilnya bagaimana? Untuk memanggilnya kita menggunakan nama yang sudah dibuat di sini. Nah, sebagai contoh di sini, ini kita klik kanan, event, action performate. Nah, ini saya klik nih. Nah, terus kemudian saya klik di sini, dipanggil ya. Dari yang sudah dibuat tadi kita panggil, hanya saja namanya departemen. Nah, terus kemudian ini nggak ada function excheck di dalamnya, jadi saya hapus. Nah, ini kalau dijalankan dia jadinya seperti ini.
Nah, ini saya buka. Terus saya cari bulanan paramedis. Nah, terus kemudian ini saya klik. Nah, langsung keluar kan? Ya, tapi begitu dipilih, dia belum milih di sini. Kalau ini kita pilih, klik. Nah, dia langsung milih kan? Nah, klik. Ya, seperti itu. Nah, tadi komponennya sudah dideklarasikan di atas. Nah, ketika sudah dideklarasikan, fungsinya kenapa tadi kok saya buat di sini, itu tujuannya agar bisa ketika kita jadikan komponen di awal, itu kita bisa ambil datanya seperti ini. Nah, ini saya masukkan di sini. Saya kasih departemen. Nah, departemen. Nah, ini saya menambahkan listener terhadap Windows-nya. Jadi ini termasuk salah satu action atau perlakuan di aplikasi desktop. Kalau teman-teman biasa pakai JavaScript kan ada onload, terus onset dan lain-lain, ya itu sama ya kalau menggunakan JavaScript di aplikasi PHP-nya ya. Nah, kalau di desktop dia seperti ini ya. Add Windows Listener, ketika posisinya departemen ini ditutup, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ketika memang ada yang dipilih, dipilih ini mendeteksinya dari tabel yang ada di sini. Ya. Dari yang ada di sini, ini sudah kita buatkan get tabel. Jadi dia ngambil dari TP kamar di sini. Ya, dari sini atau di sini namanya TP kamar ya. Nah, ini namanya TP kamar. Terserah mau dinamai apa aja bebas, namanya variabel. Nah, dia ngambil dari situ. Jika ada yang diklik atau selected row tidak sama dengan main 1, karena kan di aplikasi desktop Java ini untuk pilihan tabel atau kolom itu dimulai dari kolom 0 dan dari baris ke 0. Makanya ini tidak sama dengan min 1, artinya ada yang dipilih. Ya, itu dari sini. Nah, ini tadi belum saya namai di sini. Nah, departemen saya kasih nama, ini nama departemen. Terus kemudian di sini juga saya kasih nama button departemen. Nah, di situ. Terus kemudian di sini kita lihat di sini ada kode PTG, kode cara bayar, saya tambahkan lagi 1. Itu di sini tadi kode departemen. Nah, di sini ya. Terus dari sini tadi baru kita masukkan di sini kode departemen. Ini saya ngambil dari departemen. Terus dilihat juga di sini cara departemennya, ini ada berapa kolom ya. Nah, ini ada kolom kode departemen dan nama departemen. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kolom maupun baris itu dimulai dari 0. Jadi ada 0 sama 1. Ya, ini saya pilih yang 0. Terus departemen Nah, ini saya masukkan cari. Ini ada nggak ini? Oh, nggak ada. Ini saya hapus. Ini kalau mode request fokus, button departemen, request fokus itu nanti dia langsung kepilih button ini tadi, itu namanya request fokus ya. Ini kalau saya jalankan,
sini, terus kemudian bulanan paramedis. Nah, ini saya klik. Nah, ya, sudah masuk ya. Ketika diklik, nah, saya langsung kepilih nih. Nah, seperti itu. Nah, untuk di Siemens Kanja sendiri, departemen di sini, ya, ini kita tidak. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa di Siemens Kanja itu gimana caranya biar database itu tidak terlalu banyak terjadi beban ya. Nah, ada beberapa form yang dia merupakan data master, itu kita kunci di cache-nya, kayak cari departemen ini. Nah, ini saya cek dulu. Nah, ini ada event on open. Nah, ini sebenarnya ini ada proses data dari server kita download ke sisi klien, kemudian kita simpan ke dalam folder cache, kemudian pada file yang nama departemen.im. Ya, makanya ketika diklik loh kok masih ada data yang lama, ya bisa jadi karena memang dia belum melakukan cache. Nah, untuk datanya sendiri itu di Siemens Kanja ya, itu berbeda-beda. Kalau data yang jarang berubah itu biasanya saya buat dia 7 hari itu baru dia memperbarui data ke servernya. Nah, ini di sini. Jadi ketika posisi dibuka pertama, dia ngecek datanya sudah baru atau belum. Kalau posisinya ternyata datanya masih lama, masih baru atau belum ada 7 hari, filenya ini dicek pembaruannya, dia akan tetap mengambil dari yang ada di sini. Nah, ini dia mengambil seperti ini. Ini mengambil dari file yang ada. Nah, untuk berbagai form yang ngambil dari ini, diantaranya ini ada paramedis, cara bayar, dan departemen. Ini semuanya ngambil dari cache. Ya, cara bayar juga sama. Nah, ini kalau kita cek di sini, nah ini juga menggunakan data cache. Ya, ini ya dari data cache. Jadi biar tidak terlalu banyak terkoneksi ke server. Jadi servernya biar resource-nya juga turun. Nah, hanya untuk data-data transaksi saja yang memang kita buat menjadi real time untuk query atau menampilkan datanya. Untuk kita simpan ke cache biar beban ke servernya tidak terlalu besar. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini tadi baik departemen, paramedis maupun cara bayar, ini kita simpan ke lokal. Filenya ada di mana? Kalau kita buka di dalam Siemens Kanja, di dalam folder cache. Nah, ini kalau kita buka seperti departemen, nah ini seperti ini isinya ya. Nah, seperti itu. Nah, aslinya di sini. Seperti itu. Nah, itu biasanya langsung memperbarui tiap 7 hari sekali atau sesuai dengan kita sukanya mau berapa hari sekali. Kalau yang jarang update atau jarang berubah itu saya buat seminggu baru dia update. Jadi tidak terlalu banyak masalah. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk interface sendiri itu kurang lebihnya seperti itu. Mau ngambil dari ini. Nah, selanjutnya itu tinggal main dari sisi query atau dari sisi database-nya. Nah, untuk tampilan, kalau di Kanja itu saya buatnya seperti ini. Kalau bisa dibuat serapi mungkin. Kalau misalnya ini kurang ke kanan, ya ke kanan. Yang penting proporsinya bagus. Ya, ini misalnya kok kayaknya terlalu ke kiri ya, ini mau saya buat jadi 7 misalnya. Nah, ini juga ketika geser ke kanan juga ditambah 3 berarti 8, 9 ya. Nah, masih sama toh. Nah, ini. Nah, jaraknya sama, jadi enggak berantakan. Ini juga sama, saya tulis 6. Ini juga sama. Saya tambah 4, saya tambah 3, ini jadinya 4 ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya ini mau dilebarkan lagi jadi panjang ke sini ya nggak apa-apa, silahkan, yang penting rapi aja. Atau ini mau saya tambah panjang dari ini, kalau nggak salah 90 nih, mau saya ganti 95 misalnya. Ini
Ini saya tambah 5 berarti 89. Ini berarti saya tambah 10. Oh, ini berarti saya tambah seperti ini ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian tadi sudah ini, sekarang kita tinggal main di query. Nah, untuk di query sendiri, nah ini yang perlu dibuat nih ya. Tadi prosesnya select nama from petugas, biar petugas statusnya 1, mention canip like ini ya. Nah, tadi ada cara bayar dan lain sebagainya. Nah, departemen seperti yang disampaikan tadi itu dia melekat pada posisi di pegawai. Nah, di Simeres Kanja untuk data karyawan itu disimpan di 3 tabel. Pegawai ini adalah data utamanya. Terus kemudian ada petugas. Nah, ini. Terus kemudian ada lagi dokter. Ya, dokter. Nah, untuk pegawai itu adalah seluruh karyawan, baik yang mempunyai hak akses secara medis maupun secara paramedis maupun tidak punya hak akses untuk data pegawai ya. Untuk data pegawai itu semua. Jadi karyawan termasuk tukang sapu, terus kemudian bagian laundry atau satpam yang dia itu tidak punya hak akses di Simeres, itu semuanya masuk di pegawai ya. Itu karena saat ini memang modulnya belum ada ya. Tetapi untuk yang dokter itu kewenangannya dia memang punya kewenangan klinis atau kewenangan dokter. Makanya aksesnya itu melekat di tindakan-tindakan atau menu-menu yang terhubung dengan kegiatan medis. Untuk petugas itu terhubung ke tindakan-tindakan yang dia bukan kewenangan dia sebagai dokter, jadi sebagai paramedis, perawat dan lain sebagainya, itu ngambilnya di petugas ya. Dan ini dia berelasi kalau secara relation view-nya dia berelasi dengan tabel pegawai pada NIP ya. Di sini dia berelasi di sini. Jadi memang pusatnya di data pegawai. Unsur untuk ya nanti mungkin kedepannya bisa dibuatkan ya. Sementara memang belum sempat dibuatkan. Nah, nanti mungkin kedepannya suatu saat dibuatkan dulu. Ya, ini kita lanjut dulu. Untuk petugas tadi ada dokter, ada pegawai. Nah, untuk petugas sendiri kita cuma ngasih posisi dia jabatan pelaku di ruangannya sebagai apa. Begitu juga untuk dokter hanya untuk spesialisnya saja. Tapi yang terhubung dengan nanti posisi di kepegawaiannya itu berbeda lagi ya. Nah, ini ya ini untuk spesialisnya. Spesialisnya di sini. Nah, spesialis ya. Nah, untuk pegawainya baru nanti dia ada datanya secara lengkap ya. Ada nama dan sebagainya, departemen, bidangnya di mana. Nah, ini mengikuti dengan nomenklatur yang ada di rumah sakit ya. Ada bidang, ada departemen. Nah, bidangnya medis non medis. Medis departemennya ada apa? Ada rawat jalan, rawat inap, terus yang lain-lain ya. Itu masuk di situ. Nah, ini masuknya di departemen. Departemennya di sini ya, seperti itu. Nah, itu nanti kalau misalnya mau difilter berdasarkan departemen bagaimana ya, udah ngambil dari tabel pegawai ya. Nah, ini ketika kita cari di sini, kita cek dulu di sini ya. Nah, ini ada proses semua belum lunas. Nah, ini nanti kita merebut satu-satu.
sini ini posisinya kalau tadi langsung dicari berdasarkan kode petugas ya. Nah, kalau di kita itu gimana caranya biar dia tidak terlalu berat ya, tidak terlalu berat. Petugas. Nah, ini ya nanti ada dua kondisi ya. Karena kalau kita mau menampilkan inner join itu juga harus mikir resource-nya berat atau tidak ya. Nah, jadi kita kasih opsional aja jika oh ya, ini saya klik dulu semuanya. Nah, ini semua. Ini saya tambahin dulu. Nanti kalau ditampilkan semua, di sini saya masukkan sama kode departemennya saya kosongkan. Terus nama departemen kosong. Jadi ketika diklik tombol klik semua ini, departemen di sini menjadi kosong, ini juga kosong, ini juga kosong. Nah, kalau sudah saya tampilkan semua di sini. Proses cari ya. Proses cari, terus ini ada proses cari semua ya. Terus untuk pencariannya di sini saya bedakan menjadi seperti ini. If partai cari. Nah, ini ya. If nama departemen ketek equal. Ini boleh langsung ditambahkan di sininya ya. Mau langsung di inner join di sini juga boleh. Mau menggunakan cara seperti saya ini juga boleh. Ini saya buat seperti ini hanya untuk menghemat resource-nya aja. Ya. Kalau kita menggunakan inner join itu kan posisinya menambah beban ke server. Ya, makanya saya buat opsional. Kalau dia nggak milih departemen, dia nggak usah melakukan inner join. Tapi kalau teman-teman langsung inner join di sini juga boleh. Itu ngikut saja teman-teman semuanya ya. Kalau saya opsionalnya seperti ini. Jika dia kosong, saya tembakkan ke sini ya. Terus ini nanti juga sama nih di departemennya. Ini ya. Nah, yang sebaliknya jika posisinya diisi. Nah, jika posisi isi, saya masukkan ke sini. Nah, karena departemen itu ada di tabel pegawai, maka ini saya inner join-kan ke pegawai. Inner join pegawai on. Nah, kalau kita lihat di sini untuk relasinya itu relation view-nya sini ya, petugas harusnya ya. Petugas. Ini saya cek di sini relation view-nya. Jadi NIP ini mengambil dari tabel pegawai pada NIP ya. Jadi di sini saya tulis inner join pegawai on petugas titik NIP sama dengan pegawai titik NIP. Nah, ini saya taruh di bawahnya biar untuk lihatnya nggak terlalu ini ya. Nah, ini saya potong di sini. Nah, tadi kita mau mencari menambahkan yang
posisinya itu ini kan aja ya, biar enak dilihatnya. Terus posisinya ditambahkan sama departemen sini ya. Nah ini kita sudah dapat. Terus kemudian pada kolom pegawai, terus kemudian di sini pada kolom departemen. Nah ini tinggal tambah N pegawai titik departemen sama dengan ini tadi potong salah ini ya, kita taruh di atas N pegawai departemen sama dengan tanda tanya ya, seperti itu. Order by petugas nama ya, ini select biar enak baca, departemen kosong, select petugas need pegawai and joncat pegawainya like and pegawai departemen. Nah ini else, terus kemudian ini saya buat seperti ini, jadi ada dua ya. Nah dua ini ngikutin tanda tanya yang ada di sini. Nah ada tanda tanya yang ada di sini ya. Nah ini kan ada dua, like ini sama ini. Nah yang kedua ini dia ngambilnya dari kode departemen, detect seperti ini ya. Nah seperti itu. Oh ya, mungkin ada yang bertanya kenapa kok harus ada tanda tanya terus kemudian ada model seperti ini ya. Ini kita mau menggunakan model preference statement. Preference statement ini sebenarnya ada di hampir semua database, semua aplikasi pemrograman, termasuk mungkin kalau teman-teman menggunakan PHP itu sebenarnya juga ada preference statement-nya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk untuk menyaring ya, menyaring query dari karakter-karakter yang bermasalah. Karakter bermasalah seperti apa ya? Seperti karakter-karakter yang dia terhubung dengan injection, baik menggunakan XSS maupun dengan menggunakan SQL injection ya. Nah kalau kita menggunakan preference statement ini agak lebih aman daripada kita menggunakan query secara langsung ya, seperti itu. Karena dari driver database-nya atau driver aplikasinya dia sudah menyaring karakter-karakter yang bermasalah. Ayo jagung bakarnya disambi, enggak ada jagung bakar di sini ya. Nah ini kita tes terlebih dahulu. Kita cek departemen tadi ada bulanan paramedis ya, bulanan paramedis. Terus kemudian ini saya cari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa saya tampilkan. Terus kemudian saya cari filternya ini, Geneti ada nggak? Oh nggak ada. Saya cek dulu ada error atau nggak di sini. Nggak ada error ya, aman harusnya. Terus saya cari IGD, penunjang, terus rawat inap, kayaknya strip semua nih. Oh nggak ada juga. Saya cek dulu. Ini Anjasmara ini di pegawai dia jadi apa? Pegawai Anjasmara. Terus saya lihat ini departemennya manajemen masuknya. Saya coba dulu tadi bulanan. Nah, kalau ternyata nggak mau juga, baru nanti kita cek masalahnya di mana. Nah, departemennya manajemen. Kita cari dari tanggal 1
Oh, nggak mau. Pegawai departemen, saya panggilkan dulu ya. Namanya kosong, sistem out. Finland, ini kode departemennya keluar apa, pasti cari. Jika dia kosong, ini udah benar nama departemennya. Terus kemudian saya tes dulu. Bentar, ini saya kasih keterangan nanti buat sampling kalau ada yang bermasalah. Kode titik 2. Nah, jangan-jangan algoritmanya nggak kepilih nih. Kita cari bulanan paramedis, cari di sini. Nah, ini dia nggak ada tulisan departemen ya, saya pilih departemennya manajemen, saya tampilkan. Oke, di sini ada keterangan omen, sudah benar. Untuk tugas select and pegawai departemennya apa ini? Ini Anjasmara, departemennya sudah manajemen kok. Ini ada apa nih? Babang Didik juga, ayo kok. Nah, ini saya matikan dulu. Tugas status and chat. Enggak. And pegawai. Oh alah, ini ada ininya toh, harusnya nggak ada ya. Oh, ada persennya di situ. Ya, nah ini kita coba lagi. Departemen sih bulanan paramedis. Nah, ini saya cari tadi manajemen ya, saya cari dari tanggal berapa, terus saya tampilkan. Bismillah. Nah, berhasil kan? Ini hanya departemennya manajemen saja ya. Nah, seperti itu, tadi salah di bagian itu. Nah, kalau sudah, ini di algoritmanya ini ngecek yang belum lunas, sudah lunas bayar piutang. Berarti ke bawah-bawahnya ini juga harus kita copy paste nih. Nah, ini belum lunas, sama ya seperti ini. Terus kemudian belum lunas. Terus di sini ada lunas. Ini saya cari aja yang mengandung kata ini ya, fine ya.
CM ini saya tahu ada lab PA ini. Oh ya, nanti diceknya dulu ya. Ini saya tambahkan untuk yang ini. Ini jangan-jangan yang billing parsial itu, kalau yang total harusnya ada. Nah, tapi tak ceknya dulu. Ini terus kemudian billing total ya, nanti dicek dulu berarti. Nah, ini. Ya, ini sudah ya. Nah, nambahnya cukup di situ. Nah, untuk yang rekap harian itu posisinya nanti sama dengan yang tadi itu ya. Antara ini sama ini berarti sama. Penambahannya ya, yang di bulanan ada yang di harian. Nah, ini saya ulangi dengan proses yang sama dengan yang tadi. Ini untuk mempercepat karena nama komponennya sama ya, nama komponennya sama. Itu yang ada di sini ya, atasnya kan sama ini, komponen, cara bayar dan lain-lain. Nah, ini panel inputnya saya delete aja, saya kopikan dari yang ada di sini, panel input saya copy, saya paste sini, terus kemudian ininya tinggal saya klik, terus saya masukkan 9. Terus di bagian atas tinggal saya tambahkan terus kemudian ini saya taruh atas di sini ya, petugas. Terus kemudian ini saya copy juga aktivitas untuk departemennya. Terus kemudian saya paste di sini. Nah, ini for departemennya dia terdeteksi error ya, karena terdeteksi error karena posisinya yang di sini tadi belum kita copy. Untuk departemen di bagian other komponen. Terus di sini saya paste ya. Nah, ini seperti ini. Harusnya kalau sudah seperti itu errornya sudah menghilang ya. Di sini sudah. Error apa lagi ini? Oh, ini error karena posisinya belum terimpor. Ini kalau saya panggil ulang add. Nah, ini terus kemudian di atas ini otomatis ditambahkan ya, cari departemen, mau diimport manual boleh, mau dengan cara saya seperti tadi juga boleh. Jadi dipanggil dari yang deteksinya, begitu di enter dia langsung di sini ikut tertambahkan. Seperti itu. Nah, ini tak lihat dulu algoritma untuk ininya sama atau beda. Proses cari ini masih sama seperti tadi ya. Ya, ini masih lag. Nah, ini kita copy paste aja. Nah, ini proses cari. Oh iya, ininya belum saya tambahkan juga ini. Sama seperti tadi di sini. Itu diklik. Ini untuk yang medis sama saya tambahkan pada departemen. Terus kemudian kalau sudah saya copy paste untuk yang proses carinya. Ini saya masukkan ke copy paste sini. Terus kemudian saya cari proses cari. Nah, ini saya copy di sini.
Terus saya tambahkan lagi, terus saya paste lagi, saya cari, terus kemudian saya paste lagi. Untuk memastikan tidak ada yang error, saya cari lagi dengan menggunakan pencet nama ini. Takutnya ada yang kelewatan ya. Ya, nah ini tinggal saya jalankan juga untuk ngeceknya. Pak, kalau diobat percara bayar ditambah filter asal stok gimana ya? Ya tinggal ditambah aja, udah lihat ini kan tinggal lihat rekamannya nanti. Ya, nah, kurang lebihnya seperti itu tadi ya. Nah ini kan udah diajarin tadi. Nah, nanti pas dari awal kan bisa diikuti seperti itu ya. Intinya kan tinggal main query sama nambahkan komponennya. Nah nanti tinggal dites saja. Ini SPV. Nah rekodnya nanti minta ke ini, ke Pak Agus Budiono ya. Nah ini saya cari yang harian paramedis. Ya kalau pengen cepet ya beli yang mahal. Harian Nah ini sudah berhasil ya dicari per departemen. Nah, kalau